Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Hamim yang kami hormati. Kami para ibu di saat COVID ini merasa prihatin ya, dengan kondisi kita duduk manis di rumah, kita tidak bisa kemana-mana, sementara perut ini terasa lapar. Kalau bagi yang pegawai negeri atau ASN dan bergaji tetap nggak masalah, tetapi bagi masyarakat luas betul-betul sangat menyakitkan. Akhirnya dari keprihatinan itulah kami para ibu berkumpul, apa yang bisa kami lakukan di tengah pandemi ini untuk bisa meringankan beban masyarakat. Kami memulai usaha dengan cara sistem barter waktu itu. Jadi mereka punya apa, kami punya apa, saling berbayar itu. Kenapa? Karena memang kami tidak punya uang, awalnya begitu. Nah, suatu hari kami ditemukan dengan salah satu usaha ini yang memang kami berinisiatif. Bagaimana ya kalau suatu saat kita ini punya usaha sendiri, usaha mandiri yang terlahir dari rakyat untuk rakyat atau dari masyarakat untuk masyarakat, dari masyarakat untuk umat dan sebagainya. Karena apa? Karena kita tidak bisa selamanya tergantung pada kekuatan kapitalis. Bagaimana jadinya kalau negara kita ini dikuasai oleh mereka-mereka yang punya modal besar atau para kapitalis, dan yang terjadi masyarakat itu hanya sebagai konsumen atau bahkan sebagai penonton gitu kan. Sedangkan aset itu triliunan, hasil itu triliunan, sehingga yang kaya ya mereka-mereka saja. Nah, dari itulah kami berpikir keras apa yang bisa kami lakukan untuk antisipasi itu. Nah, satu hari saya dapat undangan dari kakak saya yang master di bidang ekonomi, majelis ekonomi di UMS. Saya diundang, diajak bincang, Dek, kalau ada kegiatan gini kita ngapain, saya punya gagasan gini 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 gini, ide begini begini begini. Akhirnya ide itu ditangkap. Nah, suatu hari Bu Gunarsi itu ketemu sama Ustadz Yusuf Nur, Ustadz Edi Yusuf Nur yang tinggal di Jogja, dan kebetulan beliau ini adalah seorang entrepreneur, dan sebelumnya orang tuanya memang grosir ya, sejak tahun 67 itu grosir. Beliau menangkap apa yang menjadi ide itu, dan kemudian memang beliau sendiri sudah memulai grosir untuk harian. Nah, dari situlah kemudian timbul gagasan bagaimana kalau ini diimplementasikan sehingga nanti betul-betul bermanfaat untuk masyarakat itu kan. Akhirnya dibuatlah satu rumusan, kita rapat bersama, dibuatlah satu gagasan, sehingga akhirnya ditemukanlah kata kunci bahwa ini betul-betul satu usaha bersama dari kita untuk kita dan manfaatnya untuk kita. Jadi hasil yang mestinya dinikmati oleh mereka para kapitalis itu kita pelan-pelan kita akan menyikapinya supaya kita tidak dirugikan terus gitu kan. Karena yang terjadi apa? Salah satu contoh ketika kita ini panen ya, misalnya panen padi, harga padi jatuh karena tangan kapitalis. Petani panen apa, jatuh harga, begitu yang terjadi. Maka dari itu, dari usaha ini nanti kita akan bisa saling take and give, saling memberi dan menerima. Jadi bisa menerima produk dari penduduk, petani dan sebagainya, dan kita bisa juga melempar kepada masyarakat untuk menjadi kerjasama saling bermanfaat. Maka ditemukanlah sistem ini oleh Agren Gosir Sungai Mas Amanah itu ya istilahnya, dan dinaungi oleh beliau yang dipanggil akrab Gus Yusuf, yang mempunyai PT Hise Kamu. Hise Kamu itu singkatan dari hidup sehat kaya mulia, dengan satu harapan tidak lagi nanti kita itu rakyat kita menderita, maka umat itu harus bangkit. Itu adalah iklan kita. Jadi satu track kita, bagaimana rakyat ini tidak menderita, maka umat itu harus bangkit. Bangkit apa? Bangkit kebersamaan untuk mengolah ini satu usaha real
yang tidak merugikan siapapun, dan itu bisa dinikmati hasilnya oleh siapapun yang mau bergabung. Nah, perlu mungkin saya paparkan juga di sini Pak Amin, bahwa bisnis grosir ini tidak harus dimiliki oleh mereka yang punya modal besar, tetapi kita bisa memulai dengan modal sangat terjangkau oleh masyarakat. Kenapa? Karena pertama, produknya yang kita ambil adalah produk 9 bahan pokok atau sembako, sembako, sehingga kita ini setiap hari kan butuh itu yang namanya beras, gula, teh, minyak, bumbu-bumbu ya, ada bawang bombay, ada bawang putih, bawang merah, ada wedang uwuh, ada apalagi ya, banyak macamnya, sehingga dari situ harganya pun cukup relatif bersaing dengan harga yang ada di pasar. Sehingga kalau misalnya ini kita menjadi agen grosir ini, kita tidak kesulitan untuk membuang. Karena apa? Memang harganya masih di bawah pasar, masih lumayan lah. Nah, itu satu contoh misalnya saja untuk untuk beras yang super ya, 64 atau beras Langgu itu kita sekilonya tetap hanya 10.000, sementara di luaran bisa 11.000 atau 11,5. Artinya masih ada selisih yang bisa kita manfaatkan oleh para grosir kita, para agen kita untuk menjadi reseller yang kalau gigi itu luar biasa hasilnya. Jadi harganya adalah harga masih di bawah pasar, tidak dinaikkan harganya, karena siapapun kita bisa memulai belanja dengan Rp60.000 saja. Rp60.000 ini bisa mendapatkan 5 biji teh ya, teh kelangenan yang enak dan antioksidan, teh hijau. Kemudian masih ada uang 37,5 ini bisa ada bisa pilih gula, ada bisa pilih bawang bombay, apa bisa dipadu-padankan. Ini dari paket termurah yang dikatakan paket mitra. Nah, dari paket mitra ini nanti bisa dikembangkan, dia sudah sebagai mitra, jadi bisa dia gulaan lagi berapapun, memulai ada 100.000 belanja lagi, 200.000 belanja lagi, diakumulatif sampai total 1.700.000, maka dia sudah berhak menjadi agen grosir dari PT PT Hise kamu tadi. Dengan demikian, begitu dia sudah menjadi agen, maka dia berhak untuk langsung mengelola dan mengajak pada para keluarganya, tetangganya, temannya untuk bisa menjadi agen. Dalam arti yang terjadi adalah